keadaan dipanggil new normal, tapi saya percaya kita diberkati. Ya, kita bangkit berdiri. Biasanya kita akan datang berjabat tangan pada satu yang lain, tapi disebabkan oleh halangan yang ada, kita tidak dapat melakukannya. Untuk menghormati saudara kita yang seiman, angkat tangan kanan kita, letak di dada, tengok kiri dan kanan sebagai satu langkah penghormatan. Shalom, salam alaikum kepada yang lain. Ya, terima kasih. Kita silakan dulu. Sekian lama kita sudah duduk. Ada yang datang kepada Dia. Ada yang mengeluh kenapa semua berlaku. Tetapi juga ada dalam firman Tuhan mengatakan, masuk ke dalam kamarmu jika keadaan ini terjadi. Itulah firman Tuhan yang menyatakan mendekati kita, membawa diri kepada Tuhan. Pada hari ini kemurahan Tuhan ada bersama kita. Masa yang indah ini untuk kita datang kepada Dia. Walaupun ada kekangan, halangan yang ada, tapi kita lihat bahwa berkat Tuhan memang melimpah, sebab kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita. Datang kepada Dia dengan doa pada pagi ini. Mari kita tunduk dan berdoa. Nyatakan kepada Dia syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang beberapa bulan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Yesus, ya anak-anak-Mu. Oh glory yang kami mari nyatakan akan kepada-Nya. Oh
dari hidup. Ya Tuhan Yesus, kami ingin membawa diri kami Tuhan Yesus datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang kudus. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang kami puji dan sembah pada hari ini di tempat ini. Engkau Allah yang sama, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang terakhir. Oleh karena itu, sebagaimana firman-Mu, semua bangsa akan sujud menyembah-Mu. Hari ini kami mengalu-alukan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kami kembali lagi datang beribadah di gereja ini. Tuhan, ini pertama kali kami datang untuk kembali setelah 3 bulan lamanya berkurung oleh karena sesuatu yang Tuhan izinkan berlaku di dalam dunia ini, supaya rencana dan kehendak-Mu hanya Engkau satu-satunya Allah yang patut dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Oleh sebab itu, kami hadir di tempat ini sebagai tanda syukur kami, menyatakan keagungan Tuhan, mengagumi kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau yang berkarya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang berdaulat di atas ciptaan-Mu, termasuk diri kami pada saat ini. Bapa, kami berdoa supaya setiap orang yang memberikan, yang menyembah Engkau pada hari ini di berbagai-bagai tempat di belahan dunia ini, Tuhan, kami mau sebagaimana firman-Mu, semua lutut akan bertelur untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Bagimu-lah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Terima kasih Bapa, kami kuduskan, tahbiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Mari kita kasih. Amin. Haleluya. Ya, dipersilakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, terlebih dahulu Majelis Gereja BM Glory Permai mengalu-alukan kita. Saya percaya kita sudah 3 bulan duduk di rumah dan bergerak kiri kanan, dan juga saya juga 14 hari duduk dalam hotel, tidak dapat bergerak kemana-mana. Jadi kita rasai sama. Stres itu memang ada, ya. Walau bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan menyertai kita. Hari ini saya ingin memimpin kita. Kalau di sebelah sana itu biasa kita pergi ke tandas. Jadi dengan SOP baru, jangan berkumpul di depan tandas kalau menunggu. EJK akan melihat keadaan satu persatu. Tidak boleh menunggu di depan tandas. Kita juga menyediakan tangguh di luar, jadi kita tidak akan menjalankan tangguh sepanjang ibadah kita. Kalau yang tidak berkesempatan pun selepas ibadah pun boleh masuk
masukkan dalam kotak yang sebelah kamu. Isikan nama kamu tadi. Oke, biasa kalau isi nama suka tanggung saja, jadi tidak diumumkan secara jelas dalam WhatsApp yang ada. Jadi itu adalah normal baru. Dan juga selepas kebaktian nanti jangan keluar dari sana. Jadi kita akan buka pintu depan, tertulis di atas lantai itu dikatakan out, keluar. Jadi di sana. Jadi apabila kita keluar ada juga petunjuk turun, yang sebelah kiri itu adalah turun, sebelah kanan itu adalah orang, dan kalau kita turun ke bawah itu adalah perkara baru. Ini permulaan kita pada untuk gereja ini. Saya percaya mungkin ramai yang kerinduan datang menyembah Dia. Jadi ruang yang ada pun terhad. Kita akan coba memaksimalkan tempat ini supaya kita dapat sama-sama. Ya, ada yang orang anak-anak kita tak dapat datang, dan juga orang yang dah berumur pun tak dapat datang disebabkan kekangan ini. Walau bagaimanapun kita berdoa supaya kita lepaskan ini, supaya sama-sama kita akan kembali lagi dalam keadaan all normal, bukan new normal. Amin. Pujian kepada Dia. Haleluya.
tidak pernah ragu sebab kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, kesediaan Tuhan membawa kita melangkah di sini. Dan kita dari manapun, ada yang bekerja di luar, ada yang bekerja di tempat ini, kita dapat berkumpul semua. Saya percaya itulah kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita naikkan pujian seterusnya. Tak pernah aku ragu kasih setia Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada bersama kami. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita datang menyembah. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan Yesus. Engkaulah yang setia Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Mengurapikan kami Tuhan dalam apapun, baik dalam keluh kesah kami Tuhan Yesus, baik dalam pergumulan kami Tuhan, Engkau yang bersama kami dalam urusan kami.
seperti mana Engkau menuangkan air, seperti mana air itu Tuhan Yesus berlimpah dalam satu gelas itulah Tuhan Yesus. Berkat-Mu tidak akan berhenti. Seperti sungai yang mengalir tidak akan berhenti Tuhan, tidak akan kering Tuhan. Begitulah Tuhan Yesus. Allah menyertai kami, Tuhan menyertai kami.
hati Bapa. Dalam firman mengatakan di mana 2-3 orang berseru dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah mereka. Bapa, Kau turut melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami dapat bersama hari ini tempat ini. Walaupun kami masa yang lalu dikurung selama 3 bulan oleh keadaan-keadaan yang kami alami oleh satu virus COVID-19, kami syukuri dan terima kasih Bapa, karena kemurahan-Mu, karena kemenangan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat bersama pada pagi ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bukakan hati rohani kami, bukakan telinga rohani kami, bahkan mata rohani kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Bapa, siapkan hamba menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba saling Tuhan. Hamba tidak dapat, hanya percaya dalam nama Yesus lewat pengaturan Roh Kudus Tuhan. Hikmat dari Bapa surgawi akan memberkati kami bersama. Mari jemaat kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Ya, pada pagi ini saya berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Apa yang patut saya bawa untuk kita, untuk menguat kita bersama. Bukan hanya jemaat, bahkan saya sendiri. Apa yang patut saya bawa untuk kita lewat firman Tuhan? Yang saya ingat adalah kemenangan kita dalam Yesus Kristus. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 37. Demikian bunyinya. Roma 8:37. Bersama dengan Allah kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ada 3 langkah yang kita harus belajar pada pagi ini. Apa itu kemenangan kita dalam Yesus? Sebagai penduluan di mana Tuhan Yesus selalu bawa kita ke jalan atau dalam kemenangannya, bukan kemenangan kita. Mengapa demikian? Karena kita selalu gagal dan mengalami kekalahan. Contoh Yesus sendiri, di mana Dia berkuasa 40 hari, iblis mencobai Dia di padang gurun. Dia menang, tetap menang, walaupun dalam kelemahannya. Dia membuktikan Yesus kita yang hidup itu, yang kita percaya itu adalah Tuhan yang menang. Yang pertama, kemenangan kita dalam Yesus Kristus adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 4. Oleh sebab itu dengan iman berdasarkan kuasa kebangkitan dan kemenangan Kristus, kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Inilah kemenangan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menebus dosa kita. Oleh sebab itu dengan iman berdasarkan kebangkitan dan kemenangan Kristus, kita dapat berkata bahwa salib Yesus itulah yang membawa kita menang dalam hidup ini. Kemenangan kita bersama Yesus Kristus Tuhan artinya kita harus melihat, memandang wajah Tuhan. Kita harus mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi, merasakan pribadinya, mengalami bahwa Tuhan itu nyata, karena Tuhan jauh lebih nyata daripada kenyataan yang saat ini apapun sedang kita alami. Saudara, saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam saya memulaikan era baru, bahkan untuk calon sudah berkawin lah, sudah ada istri, sudah, puji Tuhan, bersama-sama sini. Boleh diri dari It's very beautiful, thank you Lord. Ya, sangat cantik, Tuhan telah beri, puji Tuhan. Nah, bukan ibu-ibu yang lain yang cantik, ibu yang lain itu cantik Tuhan. Ya, dia cantik untuk saya lah, bukan untuk orang lain. Dalam masa ujung bulan 3 ini serta kami doa untuk kawin, ngam-ngam juga PKP itu mulai runding, punya runding, ya saya pun sedih hati juga lah. Karena saya sudah awal di sana melalui 1 minggu khotbah. Ingat, Timat, khotbah hari Minggu itu, dan hari itu saya tidak selesai gitu, paling kilowas. Itu 1 malam sana, rindu-rindu, puasa-puasa,
besok pagi terus pergi lomba siasa. Nah, masa itu memang masuk PKP itu ke kampung mula-mula tidak benar kan, tidak dapat kan. Dan memang juga masa dalam kampung ada jiran kampung sebelah juga ada acara perkawinan dan pastor yang yang mengacara perkawinan kami pun dia kata tidak boleh tundakan. Jadi saya begitu salah tinggalan ini dan runding dan bersama jemaat dan juga keluarga sebelah Pastor Ruth dan nama dia Pastor Ruth, abang dia mereka pun kata kami sudah sediakan, jadi mereka harus setujulah dengan SOP yang telah disediakan bahwa limit dan 50 orang saja menghadiri perkawinan. Jadi acara itu berjalan dengan baik, puji Tuhan. Kami juga bersanding di gereja sana, hanya berapa orang saya dapat melihat, yang wakil dari Pastor Ruth dan wakil dari saya. Dan itu pun kami 3 John saya yang datang mewakili sebelah laki, John dengan Jerome, dan Mang Jerome berdamping di masa itu saya bawa. Nah, sudah kawin, honeymoon sana dan sepanjang 3 tahun, 3 tahun lah, 3 bulan. WhatsApp sehati dengan jemaat dan juga WhatsApp dengan kita Pak Imam kadang-kadang lah. Hati Imam mau pergi terus ke Miri karena kasihan yang jemaat tinggalkan, bahkan kita itu juga menjadi bersama di jemaat bahkan kelompok-kelompok yang ada. Kalau kena PKP kami bertahan sana, saya pun menyesuaikan diri sana lah. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita rasakan kemenangan sini bahwa dalam masa PKP itu atau bagi jemaat saya sendiri saya rasa bukan lockdown, down. Rasa apa yang harus saya lakukan? Memang saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan tiap pagi, tapi suatu kadang-kadang ada masa saya pikir saya 50-50. Kalau penyakit datang yang tidak tahu dia nampak. Kalau saya tinggal dalam WhatsApp orang di negara-negara yang lain, mereka mati macam apa tuh piaraan seperti binatang. Di dia saya perhatikan dalam WhatsApp orang beri, dia berjalan segini rebah terus mati. Orang apa ambil gambar video dia pakai motor, rebah mati. Kena penyakit itu sangat bahaya. Satu kekuatan saya bahwa memang Tuhan yang klaim dorongan dari WhatsApp bahkan firman Tuhan di kawan-kawan hamba Tuhan bahkan Indonesia pendetanya pun ada juga yang meninggal. Itu bukan karena tiada iman, tapi oleh karena itulah masa yang ditentukan Tuhan. Kenapa khotbah katakan ada waktunya kan? Mungkin banyak orang berpikir kenapa terjadi? Saya bergumul dengan Tuhan dengan keadaan, tapi saya tahu kemenangan untuk kita hari ini bahwa kita tahu Tuhan telah memberikan, telah menebus atas dosa-dosa. Jadi pada hari ini kita melihat bagaimana dalam Kolose 2 13 hingga 15 katakan, dahulu kamu sudah mati secara rohani karena kamu berdosa, dan juga karena kamu bukan orang Yahudi dan tidak mengenal Taurat Musa. Tapi sekarang Allah telah menghidupkan kamu bersama Kristus. Allah telah mengampuni semua dosa kita. Dia telah membatalkan surat utang kita yang mengancam kita dengan syarat berat dan menghapuskan semuanya dengan menyalibkan surat utang itu di kayu salib. Di kayu salib itu Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh yang berkuasa yang memerintah. Dia menjadikan mereka tuntunan umum apa dia mengiringi mereka sebagai tawanan dalam perarakan kemenangannya. Inilah kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya padanya. Saudara, kalau kita melibatkan Yesus betapa dia menderita, Allah memberikan dia untuk menebus dosa kita.
dia disalib, diderita, bahkan dalam kematian dia dikubur. Dia juga para Farisi, ahli Taurat, berbohong, mengupah uang pada askar yang menjaga, prajurit yang menjaga tempat kuburannya supaya dia hilang. Tapi kita sungguh percaya bahwa lewat firman Tuhan membuktikan ada 17 bukti bahwa Yesus bangkit mati. Dia menderita, dia memikulkan salib di Golgota untuk satu tujuan, untuk menghapus dosa. Inilah kemenangannya Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dengan menghapus dosa kita. Selama ini mungkin kita berpikir dalam selama 3 bulan ini, apakah Tuhan itu ada? Ada juga kesaksian orang lain yang menderita, kadang-kadang tidak makan, hanya ada beras. Karena kalau mereka tidak kerja, mereka tidak dapat upah, tidak dapat uang untuk membeli apa-apa, hanya berburung di rumah saja. Saya percaya jemaat juga akan mengalami sama seperti itu. Nah, dalam kemenangan Yesus dalam depan kita percaya Dia tetap adalah Allah yang sama, yang menghapus segala dosa kita dengan keadaan apapun yang kita alami, situasi yang keadaan ini. Tuhan tetap mengampuni kita. Kemenangan kita dalam Yesus Kristus, di mana Yesus kematiannya dapat mengampuni kita. Di dalam Matius 18 ayat 21-22 katakan, di mana Dia mengampuni sampai 70 kali. Dan juga Efesus 1:7 katakan darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yesaya 1:18 katakan marilah baiklah kita berpekala. Dan juga Ibrani 10:17 dan aku tidak lagi mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Inilah kemenangan kita sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus tetap mengampuni kita. Yang terusnya, langkah yang kedua, di mana kemenangan Yesus Kristus di dalam kita adalah kita boleh keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan pada manusia, olehnya kita diselamatkan. Ini kemenangan kita. Bukan hanya Yesus mati untuk menghapus dosa kita, tapi Dia menyelamatkan kita. Dengan cara apa, Pak? Dia menyelamatkan kita dengan cara harus kita menyerahkan diri kita untuk bertobat, percaya. Bertobat supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Karena Yohanes 16 katakan, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Setiap orang yang percaya padanya boleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Di dalam 1 Timotius 2:4, yang menghendaki supaya semua yang diselamatkan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya, Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang kembali dan bertobat. Ini yang harus kita akui dalam depan kita. Untuk kita menang di dalam Yesus Kristus, kita harus kembali padanya, bertobat. Mungkin selama ini dalam kita tidak bersama di gereja dalam masa PKP ini juga. Selama 3 bulan kita mungkin bergumul. Kenapa hal ini terjadi dan tidak dapat pergi kerja kemana-mana? Itu juga akan membawa kita begitu, membuat kita lebih bersalah lagi ke depan kita. Di sini juga Paulus menegaskan bahwa kita tidak boleh diselamatkan oleh hukum Taurat. Dalam Roma 3:20,
Jika seorang melakukan apa yang diwajib oleh Taurat, hal itu tidak berarti dia berbaik semula dengan Allah. Sebaliknya Taurat hanya menunjukkan manusia bahwa mereka berdosa. Roma 3:24. Tapi oleh rahmat Allah yang dikaruniakan dengan percuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik semula melalui Yesus Kristus yang membebaskan kita. Ini yang memberikan kemenangan bagi kita, di mana kita telah mengalami keselamatan Allah dalam hidup kita. Mari kita melihat kehidupan kita dalam masa PKP, bahwa terbukti hari ini kita hadir, kita ada bersama, bahkan keluarga kita, anak-anak kita telah mengalami keselamatan Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Walaupun sebagai manusia kita bingung, kita rasakan tak mampu untuk menjalani mungkin keadaan-keadaan situasi yang kita alami saat masa dalam PKP, tapi kita tahu bahwa janji Tuhan, keselamatan Tuhan itu tetap melindungi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Inilah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana perlu kita mengalami keselamatan Tuhan itu supaya kita menang dalam setiap apapun sisi keadaan yang kita alami. Nah, dengan itu juga untuk kita menang dalam memperoleh keselamatan Allah itu, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 14 sampai 17, di mana kita harus diperlengkapi dengan senjata Allah, yaitu tali pinggang kebenaran, menggambarkan komitmen Kristen terhadap kebenaran firman Tuhan. Perisai dada melambangkan gaya hidup yang taat percaya pada Tuhan. Kasut itu adalah Injil kedamaian, menggambarkan keyakinan terhadap janji-janji Allah terdapat di dalam kitab yang membawa kedamaian. Perisai iman menggambarkan perlindungan ke atas kehidupan berdasarkan kepada iman terhadap sifat, firman dan buatan Allah. Dan juga topi keselamatan menggambarkan satu gaya hidup penuh pengharapan hasil daripada tumpuan ke atas penyelamatan yang mutlak dan yang terusnya pedang roh, yaitu firman Allah, menggambarkan tentang penggunaan firman Allah dari sisi serangan dan pertahanan di dalam peperangan rohani. Di dalam Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Ini yang memberikan kemenangan kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam segala sisi apapun. Yang terakhir adalah kemenangan kita dalam Yesus Kristus adalah beriman pada Yesus. Di dalam 2 Timotius 8 hingga 13, di mana apabila kita beriman, kita akan menjadikan Yesus itu sebagai tujuan hidup kita. Apabila kita beriman, kita membuatkan bahwa kita sanggup untuk memuliakan Tuhan, dan kita percaya untuk kita menang bersama Tuhan itu kita lakukan saja bagian kita, dan Allah dan Tuhan akan melakukan bagian kita. Dan di mana kita tahu kemenangan Yesus menyelamatkan kita, bahwa Dia rela mati untuk kita, dan kita harus rela juga mati bersama Tuhan, dan juga tetap bertekun, tetap setia, dan berharap akan kuasa Tuhan menolong kita, baik dari setiap masalah apa yang kita alami, baik dalam hubungan keluarga kita bersama, di dalam segala hal. Kita harus beriman percaya lain Tuhan Yesus menghapus segala dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi kita harus beriman. Dalam Ibrani 11 menyatakan iman itu. Banyak contoh yang Tuhan yang buat menyatakan firman Tuhan. Daud sendiri, di mana dia melawan Goliat, 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, dia menantang Goliat yang besar itu dengan nama Tuhan. Kalau dilihat dari segi Daud, dia adalah manusia biasa. Apapun sisi yang dapat dia sebagai manusia, dia tidak dapat menghadap Goliat.
tapi dia menentang dengan nama Allah semesta alam dan Allah Syekh. Hari ini mari jemaat kita ambil satu keputusan. Apapun yang terjadi di depan kita, baik saat ini bahkan masa akan datang, tidak tahu apa akan terjadi pada besok dan lusa. Percayalah, keselamatan Tuhan telah menghapus segala dosa kita. Keselamatan atau kemenangan Tuhan telah menyelamatkan kita. Bahkan dalam iman kita yang yakin kita ke Tuhan, pasti langkah hidupan kita mengambil langkah yang membawa kemenangan. Amin. Di pada hari ini kita melihat bagaimana contoh-contoh firman Tuhan. Daniel juga dengan kawannya yang 3 itu, mereka tidak menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan walaupun Allah mereka. Walaupun di dalam negara itu mereka ditantangkan bahwa mereka harus menyembah berhala yang diperintahkan oleh raja. Tapi karena iman mereka dengan Tuhan, mereka menghadap perapian. Daniel dibuang di Gua Singa hingga Tuhan menolong dia. Pasti hari ini kita akan juga yang sama. Apabila kita mengalami keselamatan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan di depan kita, kemenangan itu tetap berpihak pada kita karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Iblis akan menuduh orang Kristen tentang berdosa dan kegagalan mereka. Dia akan membuat kita mempersoalkan rezeki iman kita, dan juga penyelamat disebabkan kelemahan-kelemahan kita. Pada masa bermasalah, kita perlu ingat bahwa selagi kita terus beriman, tiada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Yohanes 10:27. Kita tidak seharusnya membiarkan setan atau iblis menanam perasaan bersalah ini di dalam diri kita. Justru itu kita harus memikirkan janji yang terdapat dalam 1 Yohanes 1:9. Kita harus mengakui dosa kita setiap kali kita jatuh dan menerima pengampunan dari Allah, tetap terus tinggal di dalam kasih. Bagaimana kuasa setan itu dapat terhad di bawah kolam kekuasaan Allah atau di dalam kuasa Kristus? Karena untuk orang Kristen, Alkitab menyatakan bahwa kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam kita membolehkan kita berkuasa di atas iblis melalui Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tapi anak-anakku, kamu milik Allah. Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada pada kamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang milik dunia. Jadi, saudara dari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita mengalamikan kemenangan Yesus Kristus dalam depan kita perlu beriman percaya bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa kita dan Tuhan telah berjanji menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya padanya boleh hidup yang kekal. Makanya hari ini kita hadir di sini menyatakan iman kita kepada Tuhan, menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang telah terbukti memberikan kemenangan kepada kita setiap di dalam langkah hidup ini. Mari kita berdiri, kita mengakhiri dengan menyanyikan satu nyanyian pengharapan. Bermain musik dan nyanyian, kita hayati firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan menjadi satu penguatan di depan kita sebagai harapan kita bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita daripada segala apapun keadaan-keadaan. Walaupun kita masuk dalam era yang baru ini, kita percaya bersama Tuhan kita dapat melakukan semuanya. Amin. Haleluya terus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Oh Yesus, ku
kami surga, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga adanya. Bapa, kami mensyukuri atas firman-Mu, kemenangan-Mu dalam kami Bapa, di mana Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah menyelamatkan kami apa adanya kami Tuhan. Bahkan dengan iman kami percaya Engkau lah harapan kami Bapa. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di dalam jemaat kami Glory Permai. Datanglah kerajaan-Mu dalam keluarga kami Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu yang melani. Walau dalam posisi keadaan yang era baru Tuhan, kami percaya kerajaan-Mu tetap berkuasa di bumi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di depan kami. Pakailah kami, baik karunia yang ada, talenta yang ada. Kami percaya ya, firman-Mu Tuhan akan dipercayakan di depan jemaat kami Bapa, supaya kami hidup menaruh harapan bahwa kemenangan Kristus kayu salib itu, penderitaan Yesus itu tidak cuma-cuma, sehingga kami dapat kemenangan demi kemenangan. Di mana Daud mengalahkan Goliat dengan mengatakan, dengan nama Allah semesta alam, Allah Israel, saya menghadap engkau Goliat. Hari ini Goliat masalah dalam kehidupan kami. Jemaat Glory Permai, kami katakan kami hancur ke dalam nama Yesus. Biar kami dapat kemenangan Yesus dalam kehidupan kami. Apapun persoalan kami, baik dari sumber jasmani bahkan rohani kami Bapa, keperluan kami, Tuhan Engkau memulihkan, Engkau memberkati kami Bapa, dalam nama Yesus. Yang sakit yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami merahkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jadual ibadah raya untuk 5 Julai 2020, pemimpin pujian Deacon Audrey, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 2, petugas Deacon Robin Anyi, Deacon Kang Asyong dan Deacon Pingwan, persembahan tabung umum dan persepuluhan, pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Agape 1. Ibadah raya dan aktiviti mingguan gereja. Hanya upacara ibadah raya sahaja yang dibenarkan untuk dijalankan. Sebarang aktiviti mingguan gereja adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP. Sebagai pematuhan kepada SOP rumah ibadat, upacara ibadah pada setiap hari Ahad akan dijalankan selama 1 jam 30 minit sahaja. Dan ibadah kita adalah daripada pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Persembahan dan sumbangan. Bagi yang ingin memberi persembahan ataupun sumbangan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul dari ahli majlis gereja bagi keperluan tersebut. Notis dan garis panduan. Mohon kerjasama semua jemaat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan sebelum, semasa dan selepas upacara ibadah. Sila baca dan patuhi sebarang notis, garis panduan yang terdapat di luar atau dalam bangunan gereja sebagai rujukan dan tindakan jemaat. Kehadiran jemaat. Bagi memastikan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah tidak melebihi kapasiti maksima, jemaat digalakkan untuk membuat pra-pendaftaran kepada admin gereja 3 hari sebelum ibadah dijalankan. Kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk hadir mengikuti upacara ibadah. Kunjungan dan kaunseling. Jika ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi pastor yang ada supaya dapat mengatur masa perjumpaan. Pemantauan pematuhan SOP rumah ibadat. Sukan penguatkuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Perjamuan kudus. Untuk tempoh PKPP, jemaat diminta untuk membawa air dan roti sendiri daripada rumah. Yang pertama, kita berdoa bagi jemaat kita agar dapat mempersiapkan diri dan mengamalkan SOP untuk menghadiri ibadah pada hari Ahad. Yang kedua, kita berdoa untuk ruangan ibadah gereja agar selamat untuk digunakan bagi upacara ibadah.
Yang ketiga, kita berdoa untuk seluruh gereja yang terdapat di dalam Bandar Miri kerana masih ada sebilangan gereja yang belum dapat dibuka semula untuk beribadah atas sebab PKPP yang masih dijalankan. Yang keempat, kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Yang kelima, kita berdoa bagi pastor atau penginjil yang melayani baik di dalam negeri maupun luar negara. Yang keenam, kita berdoa bagi seluruh negara yang terjejas akibat penularan COVID-19. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Stay safe, kita jaga kita. Tuhan memberkati.